Halo anak-anakku kelas 6B di rumah. Bagaimana kabar kalian? Pak Boni mengharap kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita wajib bersyukur atas itu semua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika masih ada yang belum berdoa, silakan berdoa dulu. Jika masih ada yang belum menyiapkan buku, silakan menyiapkan buku kalian terlebih dahulu. Baik, jika kalian sudah siap, mari kita mulai ya. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ada dua hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah membuat laporan pengamatan atau kunjungan. Yang kedua adalah menyampaikan pesan secara lisan. Yang pertama adalah membuat laporan pengamatan atau kunjungan. Anak-anak, di kelas 5 kalian telah membuat laporan dari pengamatan atau kunjungan. Waktu itu pengamatan kalian lakukan di lingkungan sekolah, mengamati lapangan, taman, dan sebagainya. Kunjungan juga pernah kalian lakukan di sekolah bersama dengan teman-teman dan bapak ibu guru. Berkunjung ke TMP, Taman Makam Pahlawan sebelah sekolah kita itu, ke makam Bung Karno, ke Museum Bung Karno, ke Istana Gebang, bahkan ada yang melakukan kunjungan ke Kebun Rojo. Nah, anak-anak, untuk membuat laporan dari hasil pengamatan atau kunjunganmu itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, gunakanlah bahasa dalam menulis itu dengan baik dan benar. Seperti apakah penggunaan bahasa yang baik dan benar? Pilihan kata-katanya juga benar, dan ejaannya juga harus benar. Yang kedua, harus berdasarkan fakta yang benar. Artinya, benar-benar hasil dari pengamatanmu atau dari kunjunganmu, tidak ditambah-tambah ya. Yang berikutnya, ditulis dan disajikan secara lengkap. Apa yang kamu amati dan kamu kunjungi itu, kamu laporkan secara lengkap. Yang berikutnya, menarik dan enak dibaca. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang bisa dilaporkan adalah sesuatu yang kalian amati saat melakukan kunjungan tersebut, bukan menurut cerita orang atau dari hasil yang kamu baca. Nah, selanjutnya, Pak, bagaimana membuat laporan pengamatan itu? Baik, Pak Boni berikan contoh ya. Hal-hal yang harus kalian tulis dalam membuat laporan pengamatan seperti yang bisa kalian lihat dalam layar ini. Yang pertama adalah ini dia, hal yang diamati atau objek pengamatan. Ini Pak Boni contohkan adalah tumbuhan di lingkungan halaman sekolah kita. Waktu pengamatan itu hari Kamis 24 Juli tahun 2020. Tempat pengamatan itu di sekolah kita, SDK Santa Maria Blitar, dan tujuan pengamatan adalah mengetahui ciri khusus tanaman mawar. Kesemuanya ini harus kalian tulis dalam membuat laporan pengamatan. Dan yang selanjutnya adalah hasil pengamatan. Pak Boni berikan contoh seperti di bawah ini. Hasil pengamatan tanaman mawar yang ada di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Ciri-ciri daunnya itu seperti apa?
kemudian daun berwarna hijau tua, kemudian bentuk daun menyirip, anak daun berbentuk lonjong. Nah, lanjut. Nah, ini adalah keterangannya, ciri-ciri bunganya. Bunga berwarna merah, ada yang berwarna merah muda, dan ada juga yang berwarna putih. Bunganya juga mempunyai kelopak, mahkota, putih, dan benang sari. Nah, yang terakhir, ciri-ciri batang. Batangnya berkayu, tegak, dan bercabang. Seluruh batang tanaman mawar dipenuhi dengan duri. Nah, yang harus kalian tulis di bagian akhir dari membuat laporan adalah kesimpulan. Nah, di contoh ini Pak Boni berikan contoh kesimpulan seperti ini. Bunga mawar adalah jenis tanaman yang berbatang keras dan berkayu. Tanaman mawar penuh dengan duri, namun memiliki bunga yang berwarna indah. Merah, putih, dan merah muda adalah beberapa jenis tanaman bunga mawar. Anak-anak, itu tadi contoh membuat laporan dan langkah-langkah serta yang harus diperhatikan dalam membuat laporan pengamatan. Selanjutnya adalah menyampaikan pesan atau informasi. Ini bagian kedua yang kita pelajari hari ini. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari kita semua butuh informasi, ya. Informasi tentang apa? Informasi tentang apa saja yang kita butuhkan. Oleh karena itu, informasi itu menjadi sangat penting. Ada berbagai cara dalam menyampaikan pesan atau informasi. Bisa disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Pesan secara lisan bisa melalui telepon, ceramah, kaset, atau secara langsung. Sedangkan pesan secara lisan bisa disampaikan melalui laporan seperti yang kita pelajari tadi. Nah, anak-anak, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pesan secara lisan adalah yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan dicampur-campur ya dengan bahasa daerah atau dengan bahasa lainnya. Yang kedua, harus dengan sopan. Pilihan katanya harus yang sopan. Yang ketiga adalah jujur. Jujur itu artinya menyampaikan apa adanya, tidak boleh ditambah-tambah, apalagi ditambah-tambah dengan hal yang tidak benar. Yang keempat adalah intonasi harus jelas. Jika kita menggunakan intonasi yang kurang jelas, maka penerima pesan akan sulit untuk memahami informasi yang kalian sampaikan. Nah, untuk apa menyampaikan pesan ini? Agar penerima pesan paham dengan isi pesan kita. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Pak Boni ulangi ya. Yang pertama tadi kita berlatih untuk membuat laporan pengamatan atau kunjungan, dan yang kedua kita belajar tentang bagaimana menyampaikan informasi atau pesan secara lisan. Jika masih ada yang belum jelas, silakan nanti ditanyakan kepada Pak Boni ya. Nah, di bagian akhir dari pertemuan kita, Pak Boni akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang pertama adalah membuat laporan pengamatan. Pilih sendiri, bebas, objek pengamatannya, waktu, lokasi pengamatan. Tidak usah keluar dari
rumah kalian di masa seperti ini ya. Boleh kok kalian menentukan objek di halaman rumah kalian. Pak, saya mau mengamati tanaman bunga di depan rumah saya. Boleh. Pak, saya mau mengamati lalu lintas jalan raya di depan rumah saya. Oh, boleh. Atau yang lainnya. Waktunya kapan silahkan dipilih sendiri, lokasinya juga dipilih sendiri. Ingat langkah-langkah dalam membuat laporan dan contoh membuat laporan. Pak Boni harap laporanmu itu ditulis seperti contoh. Pak, kalau diketik apa boleh? Boleh juga, lebih bagus kalau bisa kalian ketik ya. Dan tugas yang kedua adalah menyampaikan hasil pengamatanmu secara lisan. Boleh kamu rekam, kemudian kamu kirim ke Pak Boni, atau kalian bisa fit call langsung ke Pak Boni. Baiklah anak-anak, 2 tugas ini Pak Boni tunggu hingga sore. Jika sore masih belum sempat, malam juga tidak apa-apa. Baik, anak-anak, terima kasih untuk semangatmu belajar pada pagi hari ini. Pak Boni selalu mengingatkan, jika ada dari kalian yang belum jelas, silakan menghubungi Pak Boni kapan saja boleh. Pak Boni selalu siap. Dan jika kalian sudah mampu membuat laporan dan juga menyampaikan secara lisan dengan baik atas informasi kepada orang lain, maka pembelajaran kali ini berhasil. Semoga kalian semua bisa belajar dengan baik. Ingat, selalu jaga kesehatan, dan pada akhirnya sampai di sini dulu pelajaran hari ini, dan bye-bye.